pada kesempatan kali ini kita akan coba untuk membuat desain wing menggunakan SolidWorks. Tapi sebelum itu kita perlu mencari geometri dasar dari wing tersebut yang bisa kita akses melalui website Airfile Tools. Di sini kita bisa menggunakan 4 digit atau 5 digit. Selain itu juga ada airfile jenis lain yang bisa kita langsung akses. Sini kita coba menggunakan airfile 2409, mana 2409 tentunya lebih tipis daripada 2412. Kita juga mengatur number of point adalah titik koordinat. Semakin rapat banyak, maka semakin rapat titik koordinat yang kita dapat. Tidak lupa juga di sini kita centang pada bagian close drilling edge, sehingga nanti di bagian drilling di sini akan menyatu. Terus kita klik plot, kemudian send to airfile plotter. Lalu di sini ada chord yang mau kita gunakan. Ini bebas berapa digit milimeter di sini bisa kita abaikan karena nanti pada proses desain unitnya bisa kita ganti. Coba kita memasukkan 50. Kemudian kita klik plot, klik CSV file untuk mendapatkan koordinatnya dalam bentuk Excel. Dapat nama Setelah itu kita buka file tersebut. Pada bagian ini kita harus menyisakan geometri yang kita gunakan dengan cara men-drag dan menghapus tulisan-tulisan yang tidak kita gunakan. Dan tadi jumlah poinnya yang kita masukkan 100, maka sampai pada satunya adalah close drilling edge tadi. Yang ini chamber line juga kita hapus, chord line. Ini kita ini diibaratkan ini pada sumbu X, Y, Z, dan pada sumbu Z kita isikan 0. Kita lakukan save as karena kita akan mengganti formatnya menggunakan text tab delimited dan save. Ya, kita dapatkan seperti ini koordinatnya. Langsung saja kita masuk ke program SolidWorks. Bagian part,
pertama-tama kita pilih unitnya terlebih dahulu. Karena tadi kita menggunakan 50, ini bisa 50 mm atau 50 cm. Kita coba pakai yang 50 cm atau setengah meter. Kemudian kita pilih front plane sebagai plane awalnya, pandangan awalnya. Kemudian kita lakukan import terhadap geometri yang sudah kita buat tadi. Akan muncul seperti ini. Jadi X, Y, Z, dan polanya sudah terlihat seperti ini. Tinggal kita oke. Ini tampilan awal. Kita dilakukan ekspor yaitu 2 dimensi. Kemudian kita akan mencoba untuk menjadikan bentuk dimensi ini ke 3 dimensi, yaitu dengan cara plane. Kita pilih first reference-nya itu tetap front plane. Nah, ini kita panjang span-nya karena tadi 50 cm, sekarang coba kita jadikan 2,5 meter. Flip offset, kalau flip offset akan mengarah ke sana dan jumlahnya hanya 1. Maka bisa kita lihat di sini. Kemudian kita akan menampilkan mengcopy airfoil dimensi ini ke plane 1. Itu dengan cara sketch, convert into curve. Jadi tadi perlu kita klik pada bagian sini terlebih dahulu. Nah, akan muncul di sebelah sini. Seperti ini. Kemudian kita perlu menskalakan lagi pada bagian plane ini. Bisa kita atur sesuai rancangan kita. Di sini saya akan coba untuk plane airfoil pada plane 1 ini chordnya setengah dari pada airfoil awal. Dengan cara more entities, scale entities to scale, ini kita pilih spline 2. Reference support itu titik yang mana yang menjadi acuan, seberapa ukurannya. Saya gunakan 0,5 atau setengahnya. Nah, maka akan menjadi lebih kecil. Kemudian kita menggunakan garis untuk menghubungkannya, yaitu dengan cara klik top plane atau pandangan atas. Kemudian pilih sketch, kita akan menghubungkan kedua garis tersebut.
tinggal lurus saja. Kemudian bagian depan harus bersentuhan dengan titik edge yang kecil ini. Kemudian kita cek apakah garisnya sudah terhubung. Biasanya apabila tidak terhubung akan terjadi error. Biasanya bagian-bagian sini tidak terhubung. Apabila tidak terhubung, tetap bisa dilakukan proses 3 dimensinya. Meskipun ibaratnya agak memaksa. Kemudian jika sudah dipastikan terhubung, maka kita perlu menghubungkannya, melakukan coincident dengan cara tahan CTRL, klik pada bagian airfoil, lalu klik pada bagian hubung. Kontrol sama titik ini akan muncul coincident. Kita lakukan terhadap ke 4 titik dengan cara yang sama. Jadi yang dihubungkan adalah airfoil dengan titiknya, bukan garis ini. Kemudian kita bisa langsung melakukan klik ini. Kita bisa menjadikannya 3 dimensi. Profile itu bentuk dasar geometrinya. Tekan CTRL, tahan, klik ini dan juga kita. Lalu untuk guide curve-nya kita bisa pilih ini dan ini. Apabila di bagian sini tidak terhubung, maka kita hanya klik bagian ini, tahan, dan ini. Ini akan langsung terbentuk ke 3 dimensinya. Dan sini kita perlu menambahkan wingletnya. Ini bisa kita hide. Winglet, untuk membuat winglet pertama kita reference plane. First reference-nya top plane. Ini untuk ketinggian dari ujung tip wingletnya. Top plane. Biasanya kita menggunakan ketinggian yang sama dengan shortline di ujung sayap ini, yaitu 12,5 cm ketinggiannya. Seperti ini. Ini akan terhitung 12,5 cm. Kemudian kita menjadikan gambar ini 2 dimensi terlebih dahulu. Maka secara tampilan akan seperti ini. Ini bisa kita ubah. Kemudian kita perlu mengcopy sketch yang ini. Cara klik ini, CTRL,
2, ini sketch 2, CTRL-C, klik plane 2, CTRL-V. Nah, maka akan muncul Power off. airfoil di permukaan plane 2. Kemudian tinggal kita geser cara move entities. Klik spline 2 ini, kanan, edit sketch, entities di sini. Lalu kita bisa geser atau berdasarkan sumber koordinat. Di sini sebenarnya perlu dilakukan perhitungan terlebih dahulu. Tapi karena ini trial, jadi saya langsung mencoba saja. Kemudian kita perlu membuat plane lagi. First plane-nya kita menggunakan right plane. Biar dilihat dari depan seperti ini. Ini titiknya dari sini. Kita akan membuat sudut di bagian belakang. Ini sudah jadi plane 3-nya. Seperti ini. Kita bisa langsung membuat sketch-nya. Ini saja. Kita hubungkan dengan bagian tailing edge-nya. Kita menggunakan spline karena ada radius karena ini menggunakan radius, jadi kita bisa geser-gesernya. Kita juga bisa melakukan perhitungan berapa sudutnya, sudut can-nya. Ini sudut can-nya. Sudut can dihitung dari horizontal dengan kemiringan ini.
diibaratkan ini 90 derajat dan 16 segini. Sudutnya seperti ini, 143 ya cara perhitungannya. 180 dikurangi 143. Jadi ini kemiringannya 37 dari sini ke sini. Ini bisa dilakukan perhitungan lebih detail. Dan ini kalau dilihat ini bisa tegak. Kita juga bisa membuat winglet yang menjorok seperti ini, tapi kita perlu menambahkan axis dan juga blend lagi. Ini kami buat tegak. Sudah seperti ini. Kita tekan. Garis ini belum bertemu. Kita bisa menggesernya lagi. Kita bisa membukanya lagi. Seperti ini banyak error-error yang dialami. Kita klik ESC aja di ujung sini. Pada bagian ini kita belum melakukan skala lagi karena pasti di bagian ujung winglet bentuknya akan melunjing. Kita lakukan dengan scale entities. Sketch.
ukurannya setengah dari ini. Ini akan kecil. Apabila ini terhidden, otomatis jadi kita klik yang bagian sini tadi. Kemudian ini kita bisa langsung saja lakukan love post space atau menjadikannya 3 dimensi dengan cara profile. Seperti ini. Klik seperti ini. Ya, kita lihat jadi 3 dimensinya. Di bagian sini kan masih terlihat cukup kasar. Ini bisa kita lakukan fillet. Jadi untuk berapa ketebalan filletnya itu perlu dilakukan perhitungan lagi. Print ini bisa kita hide. Selesaikan ini. Ini di sini bisa kita gunakan fitur fillet. Yang tentunya tetap melalui perhitungan agar tidak kasar seperti ini. Ya, cukup sekian proses desainnya. Mungkin di kesempatan selanjutnya akan coba saya lakukan simulasi melalui ANSYS-nya untuk mengetahui koefisien lift dan koefisien drag dari wing ini. Ya, sekian. Terima kasih. Simpan terlebih dahulu.